Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi di channel Doapedia. Dalam rumah tangga, pemberian nafkah merupakan kewajiban dari suami. Tapi bagaimana hukumnya jika istri juga ikut dalam mencari nafkah? Kira-kira apa yang melatar belakanginya dan bagaimana dampaknya terhadap keluarga? Bagaimana pula pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai hal tersebut? Yuk simak ulasannya berikut ini. Seperti biasa, sebelum lanjut silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan, aktifkan lonceng pada layar Anda, dan silakan like video ini apabila Anda suka. Bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk pemberian materi. Dampak yang timbul ketika istri menjadi pencari nafkah utama ada yang positif dan ada pula yang negatif. Dampak positifnya adalah hifz mal, tercukupinya kebutuhan ekonomi dalam keluarga, terpenuhinya pendidikan anak, dan adanya interaksi sosial. Adapun dampak negatifnya antara lain, perilaku anak yang menyimpang karena kurangnya pendidikan moral langsung dari orang tua, suami maupun istri berpotensi melakukan perselingkuhan hingga berujung perceraian dan melalaikan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Dalam hukum Islam tidak melarang istri mencari nafkah asalkan tidak keluar dari syariat Islam. Istri justru yang berhak mendapatkan nafkah dari sang suami. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 233 dan An-Nisa ayat 34 yang menerangkan bahwa suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri atau keluarga. Istri diperbolehkan mencari nafkah untuk keluarganya namun harus dengan izin suami, apalagi jika suami sudah tidak sanggup lagi mencari nafkah untuk keluarganya dikarenakan alasan-alasan tertentu. Meskipun begitu, sang istri tidak boleh lalai dari tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga yang dimana harus melayani suaminya. Fenomena istri yang memiliki pekerjaan juga sudah ada pada zaman Rasulullah SAW, yaitu istri beliau Siti Khadijah, yang juga merupakan perempuan yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang dan termasuk dalam saudagar kaya dari usaha perdagangannya tersebut. Dari hal tersebut dapat kita jadikan contoh bahwa istri yang baik itu bukan istri yang hanya pandai merias diri saja, tapi juga harus pintar dalam mengurus dan membantu suami mengurus rumah tangga. Dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat 1 dan 3 menjelaskan bahwa suami istri itu mempunyai kedudukan seimbang untuk melakukan perbuatan hukum dan berkewajiban memenuhi peran yang ia peroleh sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ini diungkapkan dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 79 ayat 1 kompilasi hukum Islam bahwa suami berperan atau bertugas sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Dengan adanya pembagian peran antara suami dan istri diharapkan kehidupan rumah tangga dapat terurus dengan baik. Juga dalam menjalankan sebuah keluarga, antara suami maupun istri harus saling mencintai, menghormati, saling setia, dan saling memberi bantuan lahir batin dari yang satu kepada yang lain. Pasal 33. Meskipun suami berkewajiban memenuhi nafkah kepada istri dan anak, namun masih terdapat kekurangan, maka istri dapat membantu meringankan beban suaminya dengan bekerja dan tidak melalaikan perannya sebagai ibu rumah tangga. Jadi kesimpulannya, bahwa hukum bagi istri sebagai pencari nafkah utama adalah boleh. Perkembangan zaman yang semakin modern tidak menutup kemungkinan bagi perempuan yang memiliki pendidikan yang tinggi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, bahkan lebih baik daripada laki-laki. Dengan peran istri sebagai pencari nafkah diharapkan dapat meringankan beban keluarga sehingga krisis ekonomi dapat teratasi. Akan tetapi yang harus tetap diperhatikan adalah istri tidak boleh lupa menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan konflik antara suami istri yang mengakibatkan permasalahan dalam rumah tangga. Kecuali jika alasan istri menjadi seorang pencari nafkah utama adalah karena suaminya malas bekerja. Ini tentu saja berbeda. Hukumnya adalah berdosa bagi suami jika memang dia tidak mau bertanggung jawab atas keluarganya dan justru istrilah yang harus menjadi tulang punggung keluarga. Demikian ulasan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.